pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi, nasihat kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-28. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Jemaat yang terkasih, marilah kita menundukkan hidup di hadapan Tuhan dan berdoa memohon pengampunan dan belas kasihan untuk hidup kita dan untuk dunia. Tuhan yang kekasih, di hari Minggu yang kudus ini kami datang, kepala kami tertunduk oleh derita dunia. Kami khawatir, kami cemas karena berita-berita yang kami dengar. Banyak orang sakit, pemerintah bangsa-bangsa bekerja keras. Para dokter dan tenaga medis sedang berjuang menyelamatkan orang-orang sakit. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui ketakutan dan kecemasan kami. Kami ingat perkataan Tuhan Yesus, "Tangisilah dirimu sendiri." Dan sekarang kami menangisi diri kami. Kami menangisi dunia kami hari ini. Ampuni dosa kami, Tuhan. Kami saling menyakiti, kami saling melukai. Kami juga menyakiti hati suci-Mu. Kami merusak alam lingkungan kami. Biarlah di minggu-minggu sengsara ini dan dalam perenungan kami akan derita dunia karena virus corona, kami mau sungguh-sungguh bertobat untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan memohon ampun padamu. Damaikan kami dengan-Mu Tuhan. Damaikan kami dengan sesama dan dengan alam lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, angkatlah air mata dan tangisan kami. Amin. Kasih
marilah kita mendengarkan berita anugerah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalehannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Karena itu, hendaklah setiap orang saling berdoa kepadanya selagi ia dapat ditemui. Sesungguhnya saat banjir besar itu terjadi, tidak melandamu dan terhadap kesesakan. Ia menjaga dan melindungimu sehingga engkau luput dan bersorak. Mazmur 32 ayat 1-2 dan ayat 6-7. Demikianlah berita anugerah Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena Engkau begitu baik dari kami anak-anak-Mu. Ibasan buat kami memulai dan kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan kebenaran-Mu yang baik Bapa. Ini doa kami Bapa, yang anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berkata Bapa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-26 dan ayatnya yang ke-32. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga yang digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum, mari bersama-sama dengan dia." Demikianlah pembahasan Tuhan kita pada saat ini, dan berbagai dari kita sekalian yang tidak hanya membacanya, tetapi yang mau merenungkan dan terlebih lagi melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom.
Tema untuk kita pada saat ini yaitu Roh Kudus menolong untuk sadar dan menyesal atas dosa. Jemaat yang terkasih, dari bacaan ini kita mengetahui bahwa ada banyak orang yang bersimpati pada Yesus. Saat ia ada dalam penderitaan, diantaranya ialah para perempuan. Mungkin mereka adalah saudara-saudari Yesus, sahabat-sahabat, atau orang yang mengenal dan pernah ditolong olehnya. Atau mungkin juga mereka adalah orang yang hanya bersimpati karena rasa kasihan atas penderitaannya. Mereka menangisi dan meratapi dia. Jemaat yang terkasih, kita mungkin dapat membayangkan bahwa Yesus sangat terhibur dengan kehadiran kelompok yang menyatakan simpati besar kepadanya. Tetapi hal itu ternyata bukanlah sesuatu yang penting bagi Yesus. Yesus bukannya terhibur, tapi malah meminta mereka agar janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Lalu mengapa demikian? Ungkapan Yesus dalam ayat yang ke-28 merupakan ungkapan nubuat tentang Yerusalem. Apa yang Yesus nubuatkan ini telah menjadi kenyataan. 28 tahun setelah Yesus menubuatkan, kota Yerusalem dan bait suci dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi di bawah kekuasaan Kaisar Titus. Berdasarkan fakta itu, kita dapat memahami perkataan Yesus kepada para wanita yang menangisi dan meratapi Yesus dalam perjalanan ke Golgota. Jangan tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Ini adalah ungkapan duka Yesus terhadap Yerusalem yang kelak akan hancur sampai tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Namun semuanya akan diruntuhkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena mengetahui apa yang akan terjadi pada Yerusalem, maka ia berduka dan mengingatkan para perempuan tentang duka itu. Lebih daripada itu, Yesus juga menambahkan para perempuan itu akan menyadari bahwa ada lebih baik tidak melahirkan anak daripada melihat anak-anak itu mati menderita karena pedang atau harus melarikan diri dan mengungsi ke daerah-daerah lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, selanjutnya Yesus menegaskan kembali apa yang menimpa Yerusalem, ibarat bencana yang sangat hebat sampai manusia seakan-akan tertidur dalam ungkapan hubungilah kami. Yesus mengingatkan para perempuan bahwa penderitaan yang akan mereka alami begitu hebatnya sehingga tidak perlu mereka berduka sekarang dengan mengisi Yesus, sebab mereka akan mengalami penderitaan mereka sendiri. Di sini kita melihat pelajaran iman dari peringatan Yesus bahwa untuk apa menangisi Yesus? Dia tidak berdosa. Jemaat Tuhan yang terkasih, penderitaan dan kematian Yesus justru merupakan kemenangan besar yang patut disambut dengan gembira. Tangisilah. Tapi bagaimana dengan kita? Yesus mengatakan kepada kita bahwa tangisilah dirimu sendiri, tangisilah dosa-dosamu dan dosa anak-anakmu yang menyebabkan aku dihukum. Kita patut menangisi dosa-dosa kita, sebab dosa-dosa kita itu akan membawa kita ke dalam penderitaan besar. Jika kita tidak menyadari anugerah pengampun dari Yesus Kristus,
Sebab jika terhadap Yesus sebagai kayu yang hidup dan yang memberi kehidupan saja hukumannya sudah sedemikian hebat, apalagi terhadap kayu yang kering, yaitu orang-orang yang tidak menyadari akan hidupnya yang berdosa dan yang tidak berguna. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika terhadap orang yang benar dan yang tidak berbuat salah sedikit pun, ia disiksa sedemikian rupa, maka apakah yang akan diperbuat Allah terhadap kayu kering, itu manusia yang melawan Allah? Tentunya hukuman dan penderitaan yang akan datang lebih hebat lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, di minggu-minggu sengsara ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, menangisi, mengaku dosa kita, minta pengampunannya serta kekuatan darinya, supaya kita mampu memperbaiki kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan semua, bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita memperbarui dengan Tuhan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandalkan Roh Kudus, lahir dari Bapa Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Dari persembahan ini 10% akan dikirim ke Majelis Sinode dan sebagiannya akan dipakai oleh Majelis Sinode untuk mendukung pelayanan kemanusiaan terkait COVID-19. Mari kita berdoa. Tiba baginya kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan syukur yang kami berikan ini. Persembahan yang kami berikan ini adalah hasil dari kerja keras kami di tengah-tengah dunia ini. Dalam persembahan ini ada juga perpuluhan dan nasab. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap yang kami berikan, sehingga boleh berguna untuk pelayanan gereja maupun pelayanan kemanusiaan itu. Ini doa dan sembahyang kami. Dalam Anakmu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin.
Mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sebagai manusia kami tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada-Mu. Kami telah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang hadir bagi kami. Kiranya Tuhan berapi membimbing kami, sehingga dalam kehidupan kami boleh melakukan firman itu sesuai dengan perintah dan bimbingan-Mu. Ya Tuhan, yang Maha Murah dan Maha Pengasih, dalam syafaat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan tertinggi hingga pemerintahan terendah di daerah-daerah itu. Terkhususnya kami berdoa agar dalam masa sulit kami dalam menghadapi virus corona, Tuhan boleh memberkati bangsa dan negara kami, memberkati pemerintahan kami, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil boleh menjadi baik untuk menghentikan penyebaran virus ini, dan kami boleh membantu mereka dengan mengikuti segala himbauan yang telah mereka anjurkan, ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk tenaga medis, dokter, perawat, dan segenap tenaga medis, ya Tuhan, yang telah membantu untuk merawat setiap pasien-pasien yang ada di rumah sakit, entah pasien yang terkena virus corona atau dalam masa pengawasan maupun pasien yang sedang sakit lainnya, Tuhan. Tuhan selalu memberkati dokter, perawat, dan segenap tenaga medis yang ada, sehingga mereka boleh memberikan hati yang tulus dan segenap kekuatan serta kepintaran mereka untuk membantu dalam mencegah segala macam penyakit yang ada bagi kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kami, ya Tuhan. Tuhan memberkati keluarga kami, setiap usaha, setiap kerja keras dari keluarga kami, pendidikan untuk anak-anak muda, maupun segala yang kami usahakan. Kiranya Tuhan boleh memberkati, ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami, gereja Masih Injil Umum, khususnya jemaat Maranatha Rebobo. Tuhan memberkati setiap pelayan yang ada di jemaat ini, pendeta, presbiter, BP, UPP, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan memberkati mereka secara pribadi dan keluarga mereka, sehingga dalam pelayanannya mereka melakukannya dengan hati yang tulus, dan setiap kebijakan dan program yang dijalankan di dalam jemaat ini bukan untuk memuliakan nama kami, tetapi memuliakan Tuhan yang terbaik. Ini doa dan sembahyang kami, ya Tuhan. Sehingga Tuhan boleh memberkati doa ini dan meneruskan doa ini, serta Tuhan yang akan menjawab doa ini sesuai dengan apa yang kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan berdiri dan kita memuji Tuhan dari jemaat nomor 438 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tuhan
Kiranya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kita semua oleh Roh-Nya di dalam hati kita, agar kita pergi dan memberitakan kabar baik bagi dunia. Mari kita belajar dari Simon orang Kirene untuk memikul salib dunia hari ini dan berjuang bersama untuk kesembuhan dunia dari virus corona. Mari kita belajar dari pesan Tuhan Yesus untuk mengisi diri kita dan sungguh-sungguh bertobat dari kejahatan kita. Manusia dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Tuhan untuk ikut memikul salib dunia dan bertobat dari kejahatan. Kiranya oleh iman kita, Kristus diam di dalam hati kita, dan kita pun berakar dan berdasar di dalam kasih-Nya. Dalam situasi apapun, tetaplah berakar di dalam kasih Tuhan. Manusia berakar dan berdasar di dalam Kristus. Jemaat Tuhan terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian-Nya yang kekal telah membawa kembali dari orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya.